Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 8 Februari 2026. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Panutan. Kita semua pada suatu waktu pernah bertemu seseorang yang kita kagumi dan ingin teladani. Bagi anak-anak, memiliki panutan yang baik sangatlah penting. Idealnya, panutan tersebut adalah ayah dan ibu mereka. Seiring mereka bertumbuh, mereka akan menemukan panutan lain. Mungkin yang berkaitan dengan karir yang mereka pilih atau bahkan dari biografi yang mereka baca. Mereka juga dapat belajar dari bagaimana tokoh-tokoh Alkitab menghadapi tantangan dan membandingkannya dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Sayangnya, dalam media masa kini, banyak sekali panutan yang buruk. Kita dibanjiri dengan judul sensasional, banyak berita yang mengungkap skandal dan kehidupan kacau para selebriti. Para pembaca surat Paulus di Filipi, meskipun tentu saja tidak memiliki internet, tetap menghadapi tantangan serupa. Faktanya, dunia pada zaman Paulus hidup sangat korup, tidak bermoral, dan jahat, sama seperti dunia kita saat ini. Selalu ada dan akan selalu ada, setidaknya hingga akhir zaman. Kejahatan sangat banyak terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita menghadapinya? Bacalah Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Bagaimanakah panutan yang baik dan buruk digambarkan dalam ayat-ayat ini? Apakah kunci yang diberikan untuk membedakan antara keduanya? Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita tidak boleh melewatkan kasih Paulus terhadap mereka yang tidak sejalan dengannya. Dia meratapi mereka. Perhatikan juga bahwa dia tidak menyebut mereka sebagai musuhnya, melainkan seteru salib Kristus. Filipi 3 ayat 18. Paulus menyadari bahwa ada masalah yang jauh lebih besar yang dipertaruhkan, yaitu bagaimana salib menghancurkan tembok pemisah dan menempatkan kita semua pada posisi yang sama sebagai orang berdosa yang membutuhkan seorang juru selamat. Juga, jangan abaikan bagaimana Paulus mendorong jemaat Filipi untuk berfokus pada teladan yang baik, bukan pada yang buruk. Mengamati dengan saksama mereka yang cara hidupnya serupa dengan dirinya. Menariknya, Paulus menggunakan bahasa yang serupa ketika mengamarkan jemaat di Roma. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Roma 16 ayat 17. Para penyesat di Roma digambarkan sebagai mereka yang tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Roma 16 ayat 18. Meskipun tentu saja Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna, ada orang lain yang setidaknya dalam beberapa hal dapat menjadi panutan yang baik. Pada saat yang sama, seperti apakah teladan yang Anda tujukan kepada orang lain?
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang mengingatkan kami untuk menjadikan yang baik sebagai teladan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadikan Engkau sebagai teladan kami. Bukan memperhatikan mereka yang tidak menjadi teladan, yang dapat menyesatkan kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Minggu 8 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.